Seluruh upaya mantan terpidana kasus Vina, yakni Saka Tatal melalui sidang peninjauan kembali atau PK sudah dirampungkan kemarin. Majelis Hakim pun telah mengirimkan seluruh berkas hasil rangkaian sidang kepada Mahkamah Agung. Nah, kini bola panas keputusan pengajuan PK ada di Mahkamah Agung yang menentukan apakah PK Saka Tatal dapat dikabulkan atau tidak. Lalu bagaimana potensi hasil putusan MA berdasarkan fakta persidangan yang sudah dihadirkan? Kita ulas bersama sejumlah narasumber hari ini melalui sambungan virtual. Ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hibnu Nugroho dan kuasa hukum Saka Tatal Krishna Murty. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas Krishna, Mas Lodi. Selamat pagi Prof. Ibnu. Ya. Saya ke Bung Krishna Murty terlebih dahulu. Bung Krishna, sejauh mana keyakinan Anda? Kalau kemarin saya sempat bertanya juga ke Bang Farhad, malah ditanyakan lagi, masih yakin bahwa ini peristiwa pembunuhan, kata Bang Farhad begitu. Nah, kalau melihat posisi fakta-fakta yang sudah tersaji di persidangan, memang sepertinya menganulir semua anggapan atau tudingan, bahkan juga dakwaan pada saat 2017 lalu bahwa ini peristiwa pembunuhan. Sejauh ini bagaimana respons Anda terkait jalannya sidang? Saya sedikit mau meluruskan bahwa berita yang berkembang ini, kenapa ada pergeseran dari kasus pembunuhan, pemerkosaan menjadi kasus kecelakaan. Ya. Tidak, bahwa kami tidak menggeser kasus dari pembunuhan pemerkosaan ini menjadi kecelakaan. Karena permasalahan ini 2016 sudah inkrah, lalu klien kami Saka Tatal sudah menjadi terpidana. Untuk merehabilitasi namanya, jalan satu-satunya adalah melalui upaya peninjauan kembali. Nah, ketika kita membentuk tim pengacara, lalu membentuk tim lainnya untuk melakukan upaya PK, kita mencari kan syarat PK itu apa? Adanya keadaan baru dengan novum. Nah, novum-novum yang kita temukan ini lebih banyak mengarah kepada kasus kecelakaan. Dan dulu pun juga pernah ada peristiwa kecelakaan yang sudah dirilis oleh polisi. Nah, kita melihat itu bahwa kita cocokin dari gambar ini ke gambar ini gitu loh, dari gambar ini ke gambar ini. Kemudian kita hadirkan lagi saksi fakta. Saksi fakta pun juga mengatakan, misalkan Jody Nenggolan. Jody Nenggolan ini mereka memegang Jody Nenggolan itu adalah Yogi Nenggolan itu adalah sebagai pengacara ketika 2016 5 terpidana hukuman mati. Saya tanyakan peristiwa di 2016 itu barang buktinya apa sih, ya kan? Karena kita lihat bahwa peristiwa ini terjadi pembunuhan, seolah-olah ada pembunuhan, ya kan, yang ada tusukan di dada, lalu ada sabetan. Lalu kita cocokin barang buktinya saat itu yang dihadirkan hanya batu dan bambu. Sementara mereka bilang ada tusukan, ada sabetan samurai. Kemana sabetan samurainya itu? Nggak ada dibuktikan. Terus urgensinya tuh penyidik ketika melakukan penyidikan pertama kali. Apa sih yang dilakukan oleh penyidik? Kok Aep sama Dede ini sudah dipersiapkan untuk disumpah, tidak dihadirkan. Sementara ini pembunuhan berencana loh. Ya. Lalu kalau kami tanyakan nama Yogi Nenggolan, intelektual dadernya itu siapa? Kalau ini terjadi peristiwa pembunuhan, mereka bilang nggak ngerti. Kan intelektual dadernya adalah Peggy Setiawan. Sementara Peggy Setiawan itu Peggy, Andi, dan lain-lainnya yang 3 DPO itu kan mereka menjadi 3 DPO. Kalau intelektualnya Peggy kan harus ditangkap dulu intelektual dadernya. Jangan tiba-tiba langsung menangkap Saka Tatal. Nah, ini kan banyak ketidaksinkronan, ketidaksesuaian ketika sidang 2016. Lalu kami tanyakan lagi Liga Akbar, ya kan, dia menjadi saksi yang diarahkan oleh Rudiana. Kemudian kemarin kami hadirkan di dalam saksi ahli kami Pak Sisno, kan kami tanyakan juga karena keterbatasan kami tentang polisi itu seperti apa SOP-nya. Pak, apa Bapak benar, kita bilang, selama 35 tahun menjadi polisi dan mantan kabar reskrim, diperbolehkan tidak kan seorang kanit narkoba di unit lain adanya kasus pembunuhan, dia membawa, dia menginterogasi, lalu dia membuat laporan, lalu kan dia yang menangkap nih, saya bilang. Nah, ini diperbolehkan tidak? Ya tidak boleh, jelas itu adalah unit ini. Kenapa saya bilang dia mengarahkan? Karena ada keterangan si Dede dan Liga Akbar. Jadi terus timbul lagi si Widya mengatakan, kan saksi yang baru ini Widya mengatakan memang dia tidak ada di 2016, paling hanya dicatatkan saja, nggak ada masalah buat kita. Cuman timbul Widya dengan Mega saat itu bahwa Widya bilang
Vina menginap di rumah dia selama 1 minggu. Hari kejadian tanggal 27 itu, Vina dalam keadaan haid minjem duit 50.000, dia membeli softtek, ya kan? Lalu jam 22.05 dia masih telepon ke si Widya untuk mengajak Widya keluar. Setengah jam kemudian baru ada pihak polisi yang menelpon terjadinya kecelakaan. Sementara di berkas 2016 jam 21.00 sekian 05 sudah terjadi tuh kan penyiksaan, pemerkosaan dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang kita lihat di sini, Mas, kan kita lebih cenderung ini adalah kasus kecelakaan gitu aja, bukan kita geser. Karena kacaunya fakta-fakta, Anda mau mengatakan bahwa konstruksi hukumnya juga pada sidang 2017 juga nggak jelas begitu ya, termasuk tuntutan dan sampai ke putusan. Nah, saya tanyakan juga ke Bung Krisna, kalau kemarin ada upaya untuk menghadirkan 5 penyidik dari Polres Cirebon ya yang pernah melakukan olah tempat kejadian perkara pada tahun 2016 dan akhirnya diketahui publik juga tidak hadir. Sejauh ini komunikasinya bagaimana dengan Polres Cirebon? Kenapa mereka tidak mau hadir? Kami tidak ada komunikasi, tapi kami bersurat. Bersurat, Kami bersurat, ya kami sudah bersurat akan meminta untuk dihadirkan ketika yang melakukan oleh TKP gitu loh, Mas. Biar kasus ini menjadi terang. Jadi buat ya nggak ada jawaban dari pihak sana, ya kami sifatnya hanya menunggu itu aja, Mas. Termasuk Ibtu Rudiana ya, kayaknya juga kemarin sempat diupayakan untuk dihadirkan, tapi tidak ada respons begitu ya, Bung Krisna ya? Enggak, kalau kita kepada Ibtu Rudiana kita nggak mengirim surat, cuma kita dengar dari pihak sana bahwa ada ingin datang Ibtu Rudiana untuk mengklarifikasi kejadian di 2016 yang selama ini dituduhkan oleh dia. Kita menyambut baik. Cuman sampai penutupan sidang kemarin dia juga nggak hadir. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau kemarin salah satu ahli memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya, ini dari dokter forensik ya, Pak Budi, menilai bahwa putusan pengadilan 8 tahun lalu itu minim bukti ilmiah. Nah, apakah Anda juga punya pendapat yang sama dengan frame berpikirnya Pak Budi dalam kesaksian atau keterangannya pada saat menjadi ahli di sidang PK kemarin, Prof? Ya, kita harus berpikir kapan diperlukan bukti ilmiah. Bukti ilmiah diperlukan ketika ada suatu keraguan. Nah, ketika ada suatu keraguan, matinya kena apa, kapan, jam berapa, penyebabnya apa, itu harus wajib karena keraguan. Makanya ahli itu diperlukan ketika ada keraguan. Ketika penyidik tidak ragu-ragu, meninggalnya jelas, situasinya jelas, penyebab lukanya, tidak perlu. Kan itu. Karena keterangan ahli itu merupakan keterangan ahli yang bebas, yang membantu, mensupport. Ilmu forensik itu mensupport. Ketika ada suatu peristiwa, ada keraguan kematiannya, jenis lukanya, kedalaman lukanya, kemudian apa yang terjadi dalam peristiwa itu baru. Karena ahli itu keterangannya bebas, Mas. Lain dengan saksi. Kalau saksi mengikat, ahli bebas. Makanya dalam terminologi, kenapa ahli itu diperlukan? Ahli diperlukan apabila terjadi keraguan. Kenapa keraguan? Karena penyidik itu polisi, jaksa polisi, hakim polisi. Sehingga kan itu di luar bidang ilmu lain, Mas. Nah, itulah makanya diperlukan ilmu bantu. Apa? Kedokteran forensik. Siapa yang membantu? Forensik untuk memastikan kematian yang bersangkutan. Di sini harus clear. Dalam suatu alat bukti saksi ahli itu diperlukan ketika ada suatu keraguan. Ketika tidak ada keraguan, ya sudah. Pertanyaannya, apakah pada waktu itu ragu-ragu atau tidak? Ini yang harus kita lihat. Kalau ketika itu tidak ragu-ragu penyebab kematiannya dan sebagainya, ya saya kira tidak perlu. Ya, ini yang jadi sorotan juga kemarin kan banyak sekali kesaksian ya, banyak sekali kesaksian dari saksi fakta yang dihadirkan oleh pemohon. Ada temannya Vina, temannya Eki, lalu juga orang yang pernah melihat kejadian, yang disebut pernah melihat kejadian yang diklaim sebagai pembunuhan, begitu kira. Sampai ahli-ahli yang dihadirkan. Nah, dari sederet saksi fakta, ahli, Anda melihat ini bisa secara absolut membantu Saka Tatal dalam upayanya mengajukan PK ini? Iya, gini, saya tidak bisa masuk ke Mas Krisna langsung ya. Sebetulnya PK ini yang dimintakan, apakah Saka Tatal di tempat atau tidak, kan gitu kan? Apakah Saka Tatal itu berperan atau tidak? Bukan menguji tentang peristiwa itu terjadi, kan itu. Ini bayangan kami loh, karena ini kalau menguji peristiwa itu terjadi, ya peristiwa itu sudah diputus. Kan itu loh, diputus. Sehingga kalau itu yang terjadi adalah
yang bersangkutan harusnya 7 orang yang sekarang terpidana itu yang mengajukan bahwa itu bukan peristiwa. Tapi kalau Sakatata, saya melihatnya ini pada koridor fokus ya, fokus suatu penelitian, itu Sakatata pada waktu itu kami dengar adalah tidak ada di tempat, sehingga tidak berperan. Ketidakberperan berarti orang Sakatata tidak ada di tempat, berarti bukti yang disampaikan pada waktu itu keliru. Sehingga bukti-bukti yang disampaikan bahwa Sakatata tidak mempunyai peran apa-apa dan tidak tahu apa-apa, itu menjadi suatu alasan hukum, kan itu. Tapi kalau sudah sampai pada pembuktian terkait peristiwa pidana, tadi Mas Krisna saya solut itu, oh ternyata menggeser. Tapi tampaknya kita yang di luar, Mas, yang diuji ini bukannya pembunuhan, tapi karena kecelakaan. Itu terminologi orang luar loh, kok jadi bergeser kan itu. Nah ini kan menarik, padahal Sakatata diajukan bukan karena bergeser atau tidak bergeser, adalah seorang anak yang tidak ada dalam suatu tempat sehingga sekarang harus membersihkan suatu peristiwa itu, begitu loh. Oke, ada juga perspektif atau pendapat yang menarik pada sidang PK kemarin dari ahli psikolog forensik ya, psikologi forensik Reza Indragiri yang mengatakan bahwa keterangan kasus ini hanya mengandalkan keterangan begitu, dan minim sekali tadi kalau dibilang Pak Budi juga ya, salah satu ahli, ini minim scientific evidence gitu. Nah, bukan tidak boleh mengandalkan keterangan, bukan haram menurut Reza Indragiri, tapi jangan hanya mengandalkan keterangan, mengandalkan juga pada pembuktian, karena pembuktian ini base-nya biasanya memang dari scientific evidence begitu. Anda sependapat dengan pendapat psikolog forensik Reza Indragiri ini, Prof. Hipnu? Iya, betul. Jadi keterangan itu namanya keterangan kan kadang tidak sempurna. Dan keterangan itu berbasis pada testimonio di auditu, keterangan dari orang lain. Nah, keterangan dari orang lain perlu dikomunikasikan bukti primer. Nah, bukti primernya apa? Itu yang menjelaskan. Karena kita harus tahu bukti, kita ingatlah novum itu adalah bukti yang ketika peristiwa itu tidak ditemukan. Nah, sekarang bukti ditemukan. Nah, kapan mempunyai nilai bukti? Harus memenuhi syarat formil dan material. Nah, itulah harus disinkronkan bahwa keterangan itu ada dibuktikan dengan kondisi material ketika itu apa? Karena keterangan itu bagian bukti sekunder. Bukti primernya apa? Lah, kalau sampai keterangan itu memang ada suatu korelasi yang ditemukan dalam suatu persidangan pertama, ya mempunyai nilai. Tapi kalau tidak, ya tidak mempunyai nilai. Itulah yang kita harus berkualifikasi dalam konsep bukti itu harus memenuhi syarat formil dan material dan meyakinkan. Konsep meyakinkan ini yang bagian dari institusi hakim. Oh, ternyata bernilai. Oh, betul. Ini yang bersangkutan. Jadi tidak hanya tidak ada berkait, tapi juga mampu meyakinkan majelis. Oke. Kalau gitu begini, Prof. Hipnu, dari sekian banyak novum yang diberikan di sidang PK Sakatata kemarin, Anda melihat semua novum ini memiliki unsur kebaruan? Kalau menurut saya tidak, masih pada bukti-bukti sekunder. Yang bukti sekunder itu makanya di sini gini, Mas Krisna, saya melihatnya begini, peristiwa ini kalau kita mengulik pada peristiwa hukumnya agak sulit. Oke lah, 2016 itu memang keliru ya. Tapi kalau saya mencoba mengulik para terpidananya Mas, yang 7 sama 1 itu mungkin potensi tidak terlibat bisa. Karena kalau kita identifikasi permasalahan yang sekarang ini, Mas, suatu peristiwa keliru agak sulit. Polisi itu firm, jaksa firm. Tapi kalau pelakunya, mungkin bisa terjadi bukan dia pelakunya. Ini yang bergeser, yang saya amati dari kemarin. Saya berdasarkan pengalaman kajian-kajian studi kasus, Mas. Pelakunya bisa, tapi kalau subjek peristiwanya agak sulit. 2016 polisi sudah baik lah, jaksa juga sudah baik lah. Kalau keliru dalam suatu pemberkasan dan sebagainya, tapi pelakunya bisa, karena dalam konsep hukum yang dimungkinkan keliru adalah kesesatan mistak orang, bukan mistak peristiwanya. Begitu. Nah, kalau begitu, Bung Krisna, kalau kata Prof. Hipnu tadi tidak memenuhi unsur kebaruan, novum-novum yang diajukan, sejauh mana Anda meyakini bahwa ini akan dikabulkan, dan bagian mana dari perjalanan sidang PK Sakatata ini yang menurut Anda bisa meyakinkan hakim di persidangan dan juga merekomendasikan kepada MA agar PK Sakatata ini dikabulkan? Jaksa penuntut kan juga mengatakan bahwa foto ini dibuat tahun 2016. Kita sepakat bahwa foto ini betul
foto ini dibuat dicetak tuh tahun 2016. Hanya masalahnya foto-foto tersebut yang menerangkan tentang adanya kecelakaan itu tidak ada dalam berkas perkara di 2016. Baik pun kepada 5 terpidana juga tidak ada di dalam berkas perkara, termasuk di dalam berkas Sakatatal, bahwa foto-foto itu tidak pernah dihadirkan, bahwa mereka menganggap itu terjadi kecelakaan karena mereka bilang motornya itu dalam keadaan baik. Oh ternyata mereka fotonya dari sebelah sisi kiri, gitu loh. Kan yang dimaksud ikan baik itu adalah dari sebelah sisi kiri. Kita lihat dari sebelah kanan, adanya stangnya patah, adanya showbreakernya patah, adanya goresan-goresan dan sebagainya. Motornya itu rusak di sebelah kanan. Lalu posisinya korban pun juga kita cocokkan, lengannya patah, terus ada sayatan, terus seperti kayak ketarik aspal. Itu posisinya di sebelah kanan. Makanya kami tunjukkan bahwa itu adalah novum bukti baru. Permasalahannya 2016 ini terjadi kan berdasarkan seluruh dari keterangan-keterangan. Tidak ada saksi mata yang melihat adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Tidak ada tes DNA, tidak ada sidik jari, tidak ada CCTV dibuka, tidak ada saksi yang pertama melihat kejadian, hanya pengejaran motor Dede dan Aib tidak dihadirkan. Siapa sih yang yakin bahwa terjadinya adanya pembunuhan dengan pemerkosaan? Siapa? Sekarang kami tanya, coba 2 alat bukti apa sih yang mereka bisa tunjukkan bahwa ini terjadi pemerkosaan? Lalu kan buktinya apa? Hanya bambu, kan barang buktinya bambu dengan batu. Sementara mereka bilang ada luka tusukan dengan samurai. Ayo coba kita tanya sekali lagi, 2 alat bukti apa yang meyakinkan bahwa ini terjadi pembunuhan dengan pemerkosaan? Nah kami tanya, ketika sidang Mukhtar, ya Mukhtar itu sebagai lawyernya Peggy, mereka menjadi saksi kami juga. Kami tanya, apa yang terjadi memang ya kan terhadap Peggy itu, ya kan terhadap pra peradilannya Peggy, lalu mereka mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan. Polisi pun juga menurut Mukhtar tidak dapat membuktikan. Bukti apa yang terjadi pemerkosaan dengan pembunuhan? Tidak ada bukti, kata Mukhtar, di dalam peradilannya Peggy. Jadi kami yakin bahwa ini bukti-bukti novum kami adalah kecelakaan. Jadi kami buat di dalam memori PK kami adalah terkait kecelakaan. Itu aja coba masalahnya, Mas. Oke, jadi novum yang Anda yakini ini adalah memenuhi unsur kebaruan adalah bahwa meyakinkan hakim bahwa ini peristiwa kecelakaan, begitu ya, bukan pembunuhan. Oke, nah ini menarik juga karena selain Sakatatal yang menanti putusan dari Mahkamah Agung terkait dikabulkan atau ditolaknya sidang PK ini, ada juga 7 terpidana yang sepertinya masih mengintip juga, sedang mengintip juga dan berupaya juga untuk mengajukan hal yang sama, mengajukan PK. Nah, apakah ada komunikasi Anda juga dengan kuasa hukum atau pihak dari 7 terpidana lainnya, Bung Christian? Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan tanyakan pada Anda setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi.